Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa khata'anhum min sama'il aqli hatta badat lahum sumusul ma'rifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mubassiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak pengurus masjid beserta anggota, kemudian yang memuliakan angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, suluh pendang dalam negari, kemudian para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah kita masih dikaruniakan nikmat kesehatan. Kemarin seminggu yang lewat kita masih bersama-sama dengan kawan kita, sementara beliau telah dipanggil oleh Allah. Kita alhamdulillah dipanjangkan umur oleh Allah, pantas kita bersyukur. Kemudian selawat dan salam kita mintakan juga kepada Allah, kiranya disampaikan semisal pahalanya buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum awak buka wirid awak tentang kajian fikih, Nabi pernah bersabda, sayati zaman kathirun khutaba qalilun ulama. Akan datang satu masa nanti, kata Nabi, kathirun khutaba, banyak tukang fatwa, banyak orang yang bisa berkata, qalilun ulama, sedikit ulama. Kadang-kadang awak mendengar pengajian, maklumlah kini kok banyak aliran-aliran, nanjaleh kebenarannya alun bisa wa uji, wa ndak maklum macam salah kebenaran alun bisa wa ujian. Maka untuk memfilter, menyaring hal yang demikian, sangat bijak pengurus madokan wirid pengajian. Yang pertama kajian fikih sesuai dengan kitab, dan kedua kajian tauhid juga kitab yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi malam kini kita ambil kajian fikih rujukan awak. Yang pertama kitab I'anatut Talibin, yang kedua ada nama kitab Kifayatul Akhyar. Ya, di kitab kau ndak babuk selalunya dah bu, ndak ada buaknya dah. Salai pun ada buaknya dah. Jadi tidak berbaris. Jadi berbeda jo kitab orang kini dia pe berbaris sadonya. Ya, ada terjemahannya, ada bahasa Indonesianya. Jadi kita mudah-mudahan kita beramal dengan rujukan yang lah dibuat oleh para ulama, dan dari siku wak gali sumbernya dari awal sajak mulu dari salat awak kaji, sebab di I'anatut Talibin juzuk pertama itu dimulai dengan kitab salat. Di dalam kitab salat itu nanti diajarkan bagaimana cara salat yang benar, kemudian bagaimana cara bersuci yang benar, jua wa harus berdua, itu dijalihkan dalam kitab. Sementara di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu dijalihkan beserta dalil Al-Quran dan hadisnya. Jadi rujukan kitab awak malam kini tidak cik kitab saja, dua buah kitab. Yang pertama kitab I'anatut Talibin, yang kedua kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan dengan kita merujuk kepada kitab ini, amal ibadah kita
diterima oleh Allah sesuai dengan yang wak terima dari guru-guru wak sebelum itu. Jadi untuk memulai pengajian kita bacakan Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada pengarang dua buah kitab ini. Ila hazihin niyah Al-Fatihah. Babus salati hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Babus salat ini bab menjelaskan tentang persoalan salat. Tidak sembahyang deh Bu ya. Kalau sembahyang berbeda aja salat. Kalau salat itu menurut orang Islam, kalau sembahyang itu menyembah berhala. Jadi di siko diibaratkan dalam kitab babus salat. Ini bab menjelaskan tentang salat. Hiya syar'an. Hiyanya salat itu menurut syariat, anak nikecian sembahyang kok, adalah aqwalun wa af'alun. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan makhsusatun yang ditentukan muftatahatun bit takbiri yang dimulai dengan takbir muhtatamatun bit taslimi disudahi dengan salam. Artinya sembahyang. Jadi yang salat kok sajak mulai takbir Allahu Akbar sampai wa salam, arti yang salat menurut syariat agamu. Jelas? Menurut syarak. Jadi yang salat itu aqwalun wa af'alun, beberapa perkataan, beberapa perbuatan makhsusatun yang ditentukan. Maksud ditentukan takabiyah wa. Sudah takabiyah ruku' awak, sudah ruku' yang tidak awak, sujud awak. Itu yang maksud dengan maksus. Kemudian muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslim, dan disudahi dengan salam. Jadi kalau takbir apa Bu? Enggak do salam, enggak salat namanya. Tidak. Jadi mulai dari takbir sampai salam, lah selesai salam baru salat namanya. Nah. Kemudian wasumiyat bizalika listi'maliha, dan dinamakan salat itu dengan salat apa sebab? Li isti'maliha, karena pemakaiannya salat itu pada logat hiya ad-du'a. Jadi sembahyang kalau dalam bahasanya doa. Kalau lah mandoa lah sembahyang namanya. Lah salat namanya. Itu secara bahasa. Tapi secara syariatnya yang tadi beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam. Ini kita surahkan seketik. Adu paham yang mengecean yang salat ku cuman mengingat Allah. Lah takana ada waktu Tuhan lah sembahyang namanya. Itu salat menurut bahasu. Kalau secara bahasanya salat itu berdoa. Ya Allah panjangkanlah umurku. Lah sembahyang namanya. Kini ada orang yang mengecewakan, kan ada banyak aliran. Salat tu ndak paralu ruku', ndak paralu sujud, tagak sela jadi do, nam paralu takana tu Allah do. Kan itu. Ada orang yang beranggapan salah. Karena itu pengertian salat secara bahasa, bukan secara agama syariatnya. Jadi sapotong-sapotong orang memahaminya. Nah, tuh. Kemudian wal mafrudatul ainiyat, dan sebermula salat yang difardu ainkan, yang fardu ain kok yang wajib wa karajuan masyang-masyang awak. Kena. Kalau yang fardu kifayah cukup seorang yang mengarajuan lapih sadonya. Contoh salat jenazah. Kalau ada orang meninggal di musaji kok ndak ada orang surang Allah jo mensalatkannya, badu suwak kasadonya.
Tapi ada surang saja yang mensalatkan, lah lapih awak dari tuntutan Allah. Itu fardu kifayah namanya. Jadi, kini fardu ain. Jadi salat yang fardu ain itu barang banyaknya adalah khamsu. Ada 5. Fi kulli yaumin wa lailatin. Pada tiuk-tiuk malam dan pada tiuk-tiuk hari. Berapa sembahyang 5 kali. Itu khusus bagi umat Nabi Muhammad. Ya, kalau di umat yang lain beda salatnya. Sebab salat nan 5 ko sajak mulu dari salat subuh sampai salat isya dikumpulkan kasadonyo khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi umat sebelum ko dak 5 salatnya doh. Ada yang cik di dalam kitab dijalehkan. Ya tak? Di dalam kitab dijelaskan, maka salat fasubuhu salatul Adam. Salat subuh itu salatnya Nabi Adam. Sawazuhru dan salat zuhur itu salatnya Nabi Daud. Udah, salat subuh salat siapa? Nabi Adam. Salat zuhur salat Nabi Daud. Salat asar salat Nabi Sulaiman. Salat maghrib salat Nabi Yakub. Salat isya salat Nabi Yunus. Itu ya. Kini di umat Nabi Muhammad sajak mulu dari salat Nabi Adam sampai ke salat Nabi Yunus dikumpulkan sadonya. Aku bahagia awak selaku umat Nabi Muhammad. Jadi setiap hari, setiap malam wajib wak karajokan salat kok. Ya enggak? Wajib wak karajokan salat. Kemudian fayukfaru jahiduha walam tajtami' hazil khamsah, maka kafirlah orang yang mengingkari akan salat. Jadi anggatnya marjuan salat kafir. Makanya dalam riwayat dikatakan man tarakas salah muta'ammidan fakat kafara. Orang yang sangaju meninggalkan sembahyang maka sungguh kafirnya. Nyo tahu bahasa sembahyang ko wajib, sangaju nyo meninggalkan dek karano lalainya kafirnya. Kalau dalam hukum Islam wajib dipancuang lianya. Amatuna hukumnya meninggal sembahyang. Wajib ya. Wajib. Kemudian fawailul lil musallin, maka neraka lah orang yang senantiasa melalaikan waktu sembahyang. Jadi ndak main-main. Apa sebab? Karena sembahyang kok perintah yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad, dan sembahyang kok salat kolah amalan pertama nan kadi hisab nanti. Kalau selesai salat wak, selesai amalan sadonya. Ndak selesai salat awak, lai kabanyak awak bersedekah. Asen pembangunan di Masjid Samia kok satu di dalamnya. Tapi kalau sumbayang indak batu, sumbayang indak selesai, indak diterima amalan waktu. Makanya nan sumbayang kok perlu wana. Makanya dalam kitab di kecian, dalam kitab fayukfaru, maka akafirlah orang yang mengingkarinya salat. Habis. Walam tajatami', dan tidak dikumpulkanlah ini salat yang 5 bagi selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Muhammadnya salat ko kalimo-limonya. Sajak mula salat subuh, salat zuhur, salat asyar, salat isya, salat maghrib, salat isya, keseluruhnya ada di umat Nabi Muhammad. Kemudian wa furidat Lailatul Isra, kapan dipardukan salat kah? Wa furidat, dan difardukanlah salat ini pada malam Isra ba'dan nubuwati, sesudah kenabian. Bi asyri sinina, dengan 10 tahun dan 3 bulan. Kapan? Lailata Syab'i, pada malam yang ke-7 dan 20 dari bulan Rajab. Jadi sembahyang ko difardukan kawa pada tanggal 27 Rajab. Sakatiko Nabi Muhammad
di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Dan iko salah satu hikmahnya Isra dan Mi'raj. Bahkan Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan untuk menghibur hati Nabi. Jua dihibur, jo sembayang. Ndak. Kalau awak banyak masalah segala macam, pai pengen berjalan-jalan ke mana pai? Ndak kelangang awak pai ka kopilasi ya ndak. Kalau nang jauh seketik bayo wak 100 orang. Pai ya ke rumah saji pasia pangarayan. Ya ndak masjid masalik manjalia masjid gagah ndak ada gunanya. Karena masjid yang mulia itu cuma 3 di dunia. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nawawi, yang kemudian Masjidil Aqsa dan Masjid Quba. Itu saja, sampai saja. Nah lain tak ada, tak termasuk Masjid Pasia Pangarayan dah, tak termasuk Masjid Raya Padang dah. Kini awak tak ganggu pikiran awak, pengen refreshing nggak namanya, pai jalan-jalan. Kalau Nabi Muhammad juanya menenangkan pikirannya, jo salat, makanya turun perintah salat di malam bulan Rajab pada tanggal 27 Rajab. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian walam tajibus subuhu, dan tidak diwajibkan salat subuh yaumatil kalail, pada hari demikian malam. Jadi ketika Nabi Muhammad lah turun ke bawah, salat subuh ada waktu itu enggak. Baku ndak ada salat subuh. Kau dah lihat dah. Ala kau dah ada li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Alun nado caro-caro bahas sembahyang subuh tu lai. Makanya lu ada sembahyang subuh lai. Kapan sembahyang subuh alun nado? Sakatiko Nabi Muhammad turun dari langit setelah Isra dan Mi'raj. Di hari itu ndak ada salat subuh. Sudah itu baru salat subuh. Karena lah ditunjukkan caranya oleh Nabi Muhammad. Jadi salat ayang dok, salat zuhur lah turun Nabi Muhammad di pagi hari. Salat zuhur lah wajib, salat asar lah wajib, maghrib lah wajib, isya lah wajib, subuh halul lah. Malam dan siang lainnya baru diwajibkan salat subuh. Kemudian innama tajibul maktubatu ay salatul khamsi, dan hanya saja wajiblah salat yang 5 ala kulli muslimin, di atas tiap-tiap orang muslim, mukallaf lagi balik berakal, laki-laki atau lainnya laki-laki. Jadi sembahyang wajib. Setiap orang muslim lah balik berakalnya, baik laki-laki atau lain laki-laki. Ibaratnya gairuhu sikogo. Jadi kalau ibarat kami di pondok, bako ndak laki-laki dan perempuan, bako ghairuhu ibaratnya kan itu. Karena selain perempuan ada namanya khunsa. Si khunsa pun wajib sembahyang. Kalau nyalah balik, kalau nyalah berakal, wajib baginya salat. Itu maka ibaratnya di siko au ghair, bukan au nisa. Jadi diwajibkan salat itu bagi orang muslim yang mukallaf, yang balik berakal, lagi baik laki-laki maupun lain laki-laki, perempuan dan khunsa. Fala tajibu ala kafirin asli, maka tidaklah wajib salat di atas kafir yang asli, dan tidak pula wajib di atas anak-anak, dan tidak pula wajib di atas orang gila, dan tidak pula wajib salat di atas orang yang kena penyakit ayan, sawan, dan tidak pula wajib salat di atas orang yang mabuk. Jadi ateh orang gila ndak wajibnya salat do, anak-anak ndak wajib salat, tapi baako disuruh anak-anak tu sembahyang supaya nak tabiasonyo. Supaya nak tabiaso. Bakace orang tabiye pantang tarubah silako takundang. Jadi kalaulah dibiasakannya dari ketik ba'a sumbayang, dijaguannya subuh, dijaguannya disuruhnya sembayang, mudah-mudahan sewaktu dia balik berakal lah tabiasonya mengarajuan perintah Allah. Kemudian
Dan tidak pula wajib ala haidin wan nifasid, dan tidak pula wajib salat di atas orang haid, perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Apa sebab? Karena li'adami sihhatiha minhuma, karena tidak sahnya salat dari keduanya. Wala qada'a alaihima, dan tidak pula jenis mengkada di atas keduanya. Jadi kalau perempuan yang haid, perempuan yang nifas, bara banyaknya. Kalau haid maksudnya paling capek sekejap. Nan paling galib 6 hari atau 7 hari. Nan salamu haid salamu 5 balik hari. Salamu 5 balik hari itu waktu sumayang, tak tinggal sumayang awak. Dikadakah salat awak? Indah. Kalau nifas awak, salamu awak nifas, dikadakah salat awak? Indah. Jadi kau harus jalih ya. Jadi jangan ada orang berfatwa nanti orang haid kau harus dikadanya salatnya. Salah. Puasa wajib mengkada. Yalah. Kalau puasa awak tinggal awak sedang haid, puasa tinggal wajib mengkada. Tapi kalau salat tidaklah qada'a, tidak jenis kada bagi perempuan yang haid. Tidak ada mengkada sembahyang. Ya. Ya. Jadi sudah melahirkan kan kalau aja darah namanya darah istiadah. Berarti alum suci itu. Wajib mandi lah. Lah habis darah istiadahnya barunya mandinya. Barunya boleh mengerjakan salat. Artinya dah. Habis. Bal tajibu ala murtadid wa mu'tadin bisakrid, dan tetapi wajib mengkada salat di atas orang yang murtad dan orang yang aniaya dengan sebab mabuk. Kalau murtad awak, salamu wak murtad balik wak ke Islam balik. Salamu wak murtad tu wajib wak mengkada salat awak. Contoh, kini ada seorang murtadnya hari kini sampai 5 balik hari, nak percaya nya Islam kok, keluarnya dari agama Islam, nyo cuba lo agama lain. Lali 5 balik hari, takana bana balik, betul aja agama Islam kok mah. Baliknya balik. Anan salamu 5 balik hari sembahyang yang nyo tinggalkan tu wajib nyo kada.
Sali itu dak niat, lafaz niat itu. Untuk dibaca supaya nak tambah tatap dia tiwak niat tu. Usal itu kan semaja aku sumbayang luar ampe rakaat menghadap kiblat karena Allah, dibaca lafaz tu supaya nak kokohnya di dalam Allahu Akbar. Allah selesai. Awak ke dulu kalau berniat awak sembahyang dua misalnya. Kalau berniat. Awak ke dulu untuk sembahyang dua. Kalau berniat. Ya, kan banyak bulu baru belum banyak sembahyang ni. Jadi niat bulu sama lo bulu ketika ambil wudu ya nah. Ketika ambil wudu awak harus berniat bila waktu wudu sakatiko awak membasuh muka. Anggota wudu pertama basuh muka. Jadi ketika awal basuh muka situ niat. Bismillah. Sengaja aku bodoh. Sampai ya lah taraso sampai ya. Apa itu je bulu tu. Di mana batai bulu tu? Batai bulu saja orang tu buat sikah. Sampai sikah. Biko kaji di kitab Kifayatul Akhyar biko ayatnya. Dari anak tali ngo siko sampai kemari. Kadang-kadang buat bulu. Amangko sana. Ada. Asal kajadi sen. Asal kajadi sen. Harus selesai. Baik tujuh masuk tangan. Kan wa iza kuntum ila shalah kecil ayat apabila kamu akan mendirikan salat faghsilu wujuhakum basuhlah mukamu wa aydiyakum dan dua tanganmu ilal marafiq sampai dua siku. Tidak. Kau jadi pertanyaan orang Ustaz, kalau sampai dua siku tu sampai siku maksud dari siku sampai kemari. Kini orang bakran, kalau keran dari siku ke bawah. Apa tu? Salah aja ayat tu. Banyak orang yang berfatwa ndak sah sal wudu orang kalau nya pakai keran mulutnya dari siku ke bawah. Karena di dalam ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sainggo mato siku. Kalau sainggo mato siku tu tentu dari bawah kateh, ndak dari atas ke bawah doh. Akan salah ayat doh. Itu ila itu maknanya ma'a dalam ilmu pesantren. Makna basaratu. Baik dari bawah kateh atau dari atas ke bawah asalkan siku batehnya lah tu. Banyak orang ngecek tu, ndak sah bulu aja keran doh. Pungun saji lah mali keran. Ndak. Tu kai cabut ikran tu. Dimaksud ilal marafiq tu batehnya hingga siku ma'a. Ila dengan makna ma'a. Di sebasaratu siku. Lah karena siku, itulah selesai usaha tanganmu. Nah, jadi makanya para lu kajian fikih ko yang sesuai jo kitab ko ndak mangecek sen orang mangko ndak salah je. Ko salah je. Sementara awak dari nyak moyang awak mantun cara wudu diajaran dulu. Kini bang ko lah salah set. Para lu wak kaji kitab ko. Tapi satu orang ngaji kitab ko bu ihot banyak kan tuaknya. Alah. Udah sing kajinya ndak ranu ndak masuk salah je. Ndak. Tapi dek kitabnya beda. Kalau Tuanku Samiak mengaji kemari yo mangko matua je. Soro kareh yo lo ya dak. Kalau kitab kau mangal semua itu. Jadi yang kitab kau biarlah singkit orang ngaji tapi jaleh. Jaleh. Artinya. Jadi balik ke kitab wa yuqtalu artinya dibunuhlah artinya orang muslim yang mukallaf lagi suci akan had dengan memukul kudunya. Syarat jika mengeluarkan dia akadnya salat yang maktub hal keadaan sengaja. Lah keluar waktu nya lunyonya semayang leh. Tapi sengajonya mulai itu. Contoh, labangnya bila kini waktu zuhur masuk jam 2 balik lewat 27 lah terangah bang Allahu akbar lah sampai lo hayya 'alas shalah sampai akhir lah habis lo waktu iya lah sampai lo waktu asa ndak jojo sembahyang lo wayuk talu dibunuh leh ya pinjam cobaan sekolah sak pinjaro kan
Jadi hikmahnya mantun bana bariknya sanksinya meninggal sembahyang. Itu na bariknya. Sebab nan sembahyang ko baasin kondisinya di masin wa barado wajib laksanakan. Sedangkan dalam perjalanan ada caranya, ada jamak kasar sampai kajian kian miko tu. Jadi kalau pai ke Padang contohnya atau pai Pekanbaru, lah boleh awak menjamak dan mengkasar salat. Boleh awak mengumpuan keduanya. Di jamak yo, di kasar yo. Kalau yang jamak tu mengimpunkan waktu sembahyang. Kalau yang kasar memendekkan. Contoh, awak barangkit dari Siko pagi ke Pekanbaru. Tiba waktu luar, lah awak niatkan jamak awak jamak takdim. Kalau jamak takdim berarti di waktu luar awak kerajuan. Kalau jamak takhir di waktu asar awak kerajuan. Di waktu luar tu awak niatkan sengaja aku menjamak dan mengkasar salat zuhur ke asar contoh. Jadi 2 rakaat sembahyang. Sembahyang 2 rakaat, sembahyang luar, sembahyang asar 2 rakaat tu menjamak mengkasar. Ada kajinya ikut sampai kajian ikut. 2 kali salam. 2 kali sudah assalamualaikum, assalamualaikum langsung tak dak mendoa lah dah assalamualaikum dengan tanpa batas lafaz ndak ada batasnya. Sudah assalamualaikum, assalamualaikum langsung naik teh. Ada orang yang tak paham itu. Kadang-kadangnya banyak jamaahnya so di salat zuhur. Awak tungguan imam baca doa. Dah sudah imam baca doa, dia kena sembahyang. Ada sah. Kau dah kajian sampai ke sini. Nah. Itu. Habis. Jadi dan di syarat jika mengeluarkan dia orang akadnya salat yang di fardu hal keadaan sengaja dari waktu menjamak bajinya salat sekalipun ada dia orang tu malas. Syarat jika ada orang itu malas ma'a i'tikadi wujubiha beserta mengiktikadkan dia akan wajibnya. Bakon dia nak kerajuan sembahyang dek malih dan nyo tahu bahasa sembahyang tu wajib. Ndak nyo kerajuan dek karena malihnya. Dibunuhnya. Ndak. Tiba tanya ustaz, awak je ke sembahyang tapi tak lalu awak. Tak lalu awak musajid wa, tu musajid tak lalu arung musajid. Hukumnya adalah sontalai. Nah. Ndak ada hukum pencuang dah. Jadi orang yang tak sembahyang kini tak ada hukumnya. Di negara tak ada hukumnya dah. Siapa yang menghukum? Allah yang menghukum lagi. Jua dihukum dikurangi nikmat rezekinya. Dikurangi nikmat kesehatannya. Dikurangi nikmat-nikmat yang lain. Ya. Syarat illam yatub jika tidak bertobat dia sesudah disuruh untuk bertobat. Okey, jangan kenyang lu. Jadi bunuh-bunuh Hasan bilang, sembayang je kau. Alun leh, kau lampia waktu gua. Alunnya sembayang leh. Lah masuk waktu asar. Alunnya sembayang lu kecet, bertobat lang leh. Enggak muanya tobat baru dibunuh. Artinya apa? Kalau hukum-hukum Islam hakim harus memeriksa yang demikian. Tak boleh hakim yang pancuang, nak sembahyang sekolah, so ni pancuang. Salah tau. Tanyanya dulu. Alasan nak sembahyang. Sementara, tanya dulu. Lai tahu ang bahasa sembahyang kau wajib. Lai yang yakini sembahyang kau wajib. Lai. Bakun lah ang kerajuan. Malih dia ni. Satu alasan. Kini bertobat lah ang lai. Tak muanya bertobat. Baru hakim mengambil keputusan bahawa dia dipancung. Habis. Dan dibunuhlah wayuqtalul kufran, dan dibunuhlah sama dengan orang kafir jika meninggalkan dia orang akan salat jahidan al-kadan enggan dan akan enggan wajibnya salat fala yuksal maka tidak dimandikan dia orang dan tidak disumbayangkannya. Kok matinya ndak dimandiannya, ndak disumbayangannya. Tu nah. Sampai ke sini. Kok matinya orang ndak sembahyang tu Ayo, bambu saya tanya. Di mandian ndak boleh, di sumbayangan ndak boleh. Inilah sama orang kapi ya.
Ah? Tahu tangannya jauh buang aja nampi ampi ya. Tak, itu hukum. Tapi yang di kerajaan di siko kalau Indonesia kerajaan kan mak kan. Jadi hukum sia yang menjalankan hakim. Anda awak loh, hakim dan menjalankan. Tapi hukumannya seperti itu. Jadi kalau andai kata negara Islam lah, maka hakim kan menghukum orang tu sama itu. Kalau ndak sembayang orang kok ndak lo nyo matinya besok ndak dimandian dan ndak lo disembayangkan. Buku buat saya. Habis. Wa yubadiru man, dan bersegeralah orang yang telah berlalu dia orang dengan luputnya salat akan sempurna wajib, infata jika luput dia salat bila uzrid, fayalzamuhu maka wajib akannya orang mengkada hal keadaan segera. Jadi kalau awak tak tinggal sumbayang dua awak tanpa sengaja, maksud bila uzrin tu dengan dak uzur, talalu awak. Tinggal sembahyang luak lah pula lanu sen lah sa sen orang. Anan harus wak kerajaan mangkada sembahyang luak tu dulu baru sembahyang asa. Dah sembahyang asa dulu. Dikada sembahyang luak tu dulu baru dikada sembahyang asa. Satu. Kemudian dan diharamkan di atasnya orang tatawu sembahyang sunat. Kalau ndak selesai lah wak mangkada sembahyang wak, diharamkan wak salat sunat. Contoh, kini awak berumur lah 50 tahun. Wak pakirokan ado masuk wak ndak sembahyang tu sekitar 1 tahun lamanya. Nan sehari itu 5 kali sembahyang. Ya ndak? Kadang sembahyang lu. Wajib kada? Wajib mengkada sembahyang tu wajib. Nanda wajib tu mengkada sembahyang orang haid. Tanda do kadanya. Ndak. Kalau orang haid ndak do mengkada do. Kalau lupa sembahyang, tinggal sembahyang lupa awak, dek ketalalo awak kada sembahyang. Atau dek karena lain Malaysia no ketua sembahyang waktu mudo. Ndak, lah banyak sembahyang tinggal. Kada sembahyang dulu baru perbuat yang sunat. Akhirnya dijalihkan mana di siko? Annahu yahrumu alaihi tatawwu. Bahasanya orang diharamkan mengerjakan sembahyang sunat. Kada sembahyang lu. Amantunau wajibno sembahyang nan 5 kali sehari semalam. Habis. Kalau banyak yang tinggal boleh terbawa banyak ya. Banyak yang tinggal boleh terbawa. Banyak nan tinggal. Ayo kada lu. Kini meninggal awak sedang mengkada sembahyang tu banyak je leh kira-kira. Tu gunanya memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau mati kan tak bisa angkada leh, hendak. Tu mufaud ila Allah, diserahkan ke Allah. Nan niat awak lah ado untuk baik baik. Nan niat awak lah ado untuk bertobat. Makanya cocok membaca astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Cocok. Sebab setiap waktu pasti wak ndak luput dari kesalahan awak. Itu dah. Ya. Waktu ya. Kalau lah sehat wak, yuk. Wajib kada. Tapi waktu itu payi wak, ndak leh. Tetap diterima sembahyang ngak cakap. Ndak. Habis. Wa yusannu tartibuhu, dan disunatkan mentertibkannya yang luput. Fayaqadi subuh, maka mengkada dia orang akan sembahyang subuh qabla zuhri, sebelum sembahyang luhur. Wa zakaza, dan sedemikian. Jadi wajib bertertib. Arti bertertib berurutan.
Kada sembahyang subuh dulu, baru kada sembahyang luhur, kada sembahyang asar, baru sembahyang maghrib. Dan sehari wak kada sembahyang isya contohnya. Bertertib. Bila wak sembahyang anan awak tinggal sembahyang subuh, kada sembahyang subuh, sembahyang luhur, betul. Dia bertertib. Wa taqdimuhu ala hadirah, dan mendahulukanlah dia orang akan mengkada di atas salat hadir. Luput sembahyang luar awak, tiba waktu asa, duluan mengkada sembahyang luar dulu, baru sembahyang asar. Ada yang maksud dia itu. Jadi wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautiha. Salat tidak takut luputnya itu salat yang hadir. Maksudnya takut. Kalaulah dia kia sembahyang asar awak, sembahyang asar tinggal waktunya ampe minit lain. Wak sembahyang luar dulu gua. Namanan kawak duluan dulu. Mangkada sembahyang luar dulu atau sembahyang asar. Kalau takut wak kabis sembahyang asar, karjol sembahyang asar baru sekadar sembahyang luar. Tapi kalau lapang waktu asar jam 3 lewat ampe puluh contohnya. Sampai jam 5 lewat. Kan panjang waktunya tu. Sementara ada sembahyang luar wak na luput. Nan kada sembahyang luar dulu baru sembahyang asar. Tapi kalau dia kia waktu asar, kalau wak mengkada salat zuhur jo abi waktu asar, dulukan salat asar baru wak mengkada sembahyang. Ndak. Itu cara mengkada sembahyang. Bocor. Niat kada kan di usalia itu kan ada adaan, ada kadaan. Kalau adaan sembahyang kini. Kalau kadaan mang kada. Bocor kada. Infata jika luput dia salat dengan uzur, sekalipun takut dia orang akan luput jamaahnya orang di atas kata yang muktamad. Jadi menurut pendapat yang muktamad yang lebih kuat, walaupun menunggu jamaah. Tidak, ulanglah jamaah gua. Kalau mengkada awak hilang jamaah, biarlah hilang jamaah kau daripada awak nak mengkada sembahyang. Jadi kada sembahyang lu. Paya kamu saji, kiranya ulanglah kamat. Kalau awak kada sembahyang luar cakok, tinggal awak ndak berjamaah awak sembahyang asar. Biarlah ndak jamaah awak sembahyang asar, asal awak mengkada sembahyang luar. Betul nak. Oi. Batang tuan bulu hari no sembahyang tinggal dan awak mengada ndak. Ndak. Bilo ambil terabit mek tiba cukup mah. Jadi artinya bila masuknya wak mangkada sembahyang kok, kalau wak tinggal sembahyang luar, awak kas sembahyang asar, kada sembahyang luar. Yo kalau tahu kalau kini angkor nan terlampau. Beyak nan terlampau. Nah kan misal awak pakiruan tu, berakali tinggal sembahyang, dah komodo contohnya. Tinggal sembahyang wak dalam sebulan tu berakali sembahyang. Sembahyang subuh kada sembahyang subuh. Sembahyang zuhur, kada sembahyang zuhur. Sembahyang asar, kada sembahyang asar. Sembahyang maghrib, kada sembahyang maghrib. Lah saprono rasonyo, jo bilang lah sudah sembahyang. Baru sembahyang sunat. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin, dan wajiblah mendahulukan barang yang luput dia salat dengan tidak uzur di atas apa didulukan? Di atas barang yang luput dia barang dengan sebab uzur. Kini awak dek karena lalai tinggal sembahyang go. Dahuluan mangkada sembahyang nan karena lalai itu dulu, baru mangkada sembahyang ndak karena lalai. Contoh, petang awak ndak sembahyang luar dek karena lalai awak. Ayo. Cako sembahyang luar tinggal dek karena awak talaluk.
Nama nan di dahuluan mengkadanya dulu sembayang luan dan petang nan wak sangajo. Atau kabaliakan hari kini wak sembayang luan wak tinggal dek karena maleh patang dek talalo nama nan wak kada nan kini kada dulu nan dek maleh cekok. Baru sembayang nan uzur. Itu je. Wa yundabu dan disunatkanlah mentakhirkan rawatib dari yang luput dengan sebab uzur. Kini bertentangan wa sudah sembahyang luar kan mengalirkan salat sunat rawatib wa. Sementara salat luar wa ado nan tinggal adek karena wa talalu. Disunatkan wa mendahulukan mentakhirkan yang rawatib kemudian sembahyang sunat. Kada sembahyang dulu baru wak kajuan salat sunat rawatib sudah sembahyang luar. Dan wajib mentakhirkannya mengkada dari luput dengan tidak uzur. Kalau tidak uzur dah, contoh dek karano malih wak tinggal sembahyang luar, nah mana wak duluan sembahyang sunat 2 rakaat dulu, baru sembahyang mengkada sembahyang luar nan dek karena ndak lalai cekok. Habis. Allah supaya itu kerja ya. Jadi kesimpulannya nan sembayang kok kalau ada sembayang awak yang luput ya yang tinggal kamang kada awak segerakan mengkada salat baru karajuan nan sunat. Nah, karajuan mengkada sembayang dulu baru karajuan nan sunat. Sebab di dalam kitab iko nyo sembayang kajinya beko syarat sembayang bau wudunya di tengah. Jadi ndak iya kaji dulu. Ya kalau di kitab lain iya kajinya dulu. Bako sembayang saya lalu sak wudu kan boleh di tengah-tengah beko do syarat salat tu salah satunya bau wudu. Lihat jua bau wudu, jayawa bau wudu atau jalihat. Sampai iko ada pertanyaan nan mengenai masalah sembayang lo. Nah, mengenai